Shalom saudara, memasuki tahun 2023, kita mendapatkan tuntunan dari ayat 2 Korintus 2 ayat 14 yang berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Mungkin kita dengan cepat mengaminkan ayat ini dengan berkata, ya, saya percaya selalu dibawa Tuhan di jalan kemenangannya. Tetapi apakah jalan kemenangan yang dimaksud oleh ayat ini? Apakah kemenangan di sini diartikan sebagai berkat materi? Mari kita simak penjelasan dari ayat tersebut yang syarat dengan makna dan perenungan yang dalam tentang tujuan hidup orang Kristen dalam edisi Voice of Pentecost kali ini dengan tema Jalan Salib, Jalan Kemenangan. Istilah jalan kemenangan atau triumphal procession memiliki gambaran tradisi kerajaan Romawi yang selalu melakukan parade atau arak-arak kemenangan setelah pasukan Romawi kembali dengan kemenangan dari peperangan. Biasanya, setelah mereka menang perang, sang jenderal akan kembali ke kota Roma dengan gegap gempita dan sorak-sorai, disertai dengan iringan tahanan perang yang nanti akan dihukum mati di kota Roma atau dijadikan budak. Tentu Paulus sangat familiar dengan parade ini, karena ini adalah peristiwa yang meriah yang dirayakan oleh hampir seisi kota Roma. Ketika kita mengerti latar belakang ini, maka sungguh sangat mencengangkan. Paulus berusaha menjelaskan bahwa dia bukanlah sang jenderal perang tersebut atau komandan perang yang berjalan bersama dengan bangga. Tetapi Paulus adalah tawanan perang itu sendiri. Paulus menggambarkan dirinya sebagai tawanan perang yang diarak menuju kematiannya sebagai martir demi menyebarkan aroma Injil kemanapun dia pergi. Coba perhatikan beberapa ayat yang Paulus tulis mengenai pelayanannya. Dalam 1 Korintus 4 ayat 19 dikatakan, sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Lalu di dalam 2 Korintus 1 ayat 9 dikatakan, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Juga dalam 2 Korintus 4 ayat 10 dikatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Bagaimana kita bisa memahami ayat-ayat yang keras seperti ini? Sesungguhnya Paulus sedang mengajarkan bahwa jalan kemenangan di dalam kehidupan orang percaya adalah jalan salib. Orang-orang yang mengerti bahwa mengikuti Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Dan Yesus sudah memberikan yang terbaik, yaitu nyawanya sendiri, sehingga sudah sepatutnya kita hidup bagi Kristus. Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan dan menghidupi penderitaan Kristus ketika Dia memikul salib menggantikan kita. Memang kita tidak bisa menggantikan karya Kristus di kayu salib. Tetapi kuasa salib dan pesan kematian Yesus harus selalu hadir dalam kehidupan dan pelayanan kita. Inilah yang Paulus maksudkan ketika dia berkata, dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Dengan kata lain, kehidupan kita sebagai pengikut Kristus hendaknya dikenal sebagai orang yang menyebarkan Injil dan kabar baik itu di mana-mana. Lewat hidup kita, orang boleh melihat Kristus dan Injil itu nyata. Paulus pun sudah berbicara di dalam 1 Korintus 1 ayat 17-18, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dari semua penjelasan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kehidupan yang kita jalani sebagai pengikut Kristus, baik itu dalam keadaan suka maupun duka, baik itu dalam keadaan diberkati atau dalam pergumulan, semuanya dapat digunakan sebagai kesaksian bagaimana Kristus bekerja di dalam dan melalui kita. Melalui keadaan baik, sukacita dan berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, itu menjadi kesaksian bagaimana Tuhan mengasihi dan memberkati kita. Namun melalui jalan salib yang kita jalani, perjalanan itu menjadi kesaksian bagaimana Kristus setia menjaga, merawat, membela, dan memberi kekuatan serta kemenangan bagi kita. Kehidupan kita sebagai pengikut Kristus dalam menempuh jalan salib itu menjadi bukti akan penyertaan Kristus dan menjadi bukti bahwa mengikut Kristus adalah jalan kemenangan. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Mari kita bangkit, jadilah pemenang.
Ya, selamat sore Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Shalom. 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 Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Mari tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya undang semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa di tempat ini. Tuhan Yesus melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Tujuan utama kami pada saat sore hari ini hanya satu. Untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih kami mau menyenangkan hatimu saat sore hari ini Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Serahkan haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menerjang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari sekali lagi kata sungguh nyata di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang
hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Yang segenap hati memuji Tuhan, katakan haleluya. Dia termulia, amin. Satu-satunya Allah yang layak dipuji dan disembah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit, biarlah yang bernafas memuji Dia. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit, biarlah yang bernafas memuji Dia. Segala kuasa tunduk dalam namanya, Allah perkasa, Raja semesta. Kemuliaan hanya baginya, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertakhta untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, Dia Yesus Allah kita. Mari katakan kepada Tuhan, Dia Allah yang besar. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit, Dialah yang bernafas memuji Dia. Segala kuasa tunduk dalam namanya, Allah perkasa, Raja semesta. Kemuliaan hanya baginya, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertakhta untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, Dia Yesus Allah kita. Berkuasa selamanya, Dia Yesus yang termulia. Berkuasa selamanya, Dia Yesus yang termulia. Kemuliaan hanya baginya, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertakhta untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, Dia Yesus Allah kita. Kemuliaan hanya baginya, Dia yang layak disembah,
bertakhta untuk selamanya. Surga bumi menyembah yang termulia, Dia Yesus Allah kita. Yang termulia, Dia Yesus Allah kita. Yang termulia, Dia Yesus Allah kita. Mari berikan sorak-sorai kepada Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Oh, ya dalam asyik dalam maya basanu. Tujuan kami ada di sini, Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Shikaralamaya ralabashikaralam. Orabatakaya bashinaralam. Mari arahkan seluruh kehidupan kita saat sore hari ini hanya kepada Kristus Yesus, Tuhan. Fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus. Oh, Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia,
Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir, mari jemaat Tuhan duduk di dalam hadirat Tuhan. Kau hadir di sini Tuhan, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa, mengalir kuasa-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, penuhi kami. Mengalir kuasa-Mu ya Tuhan. Ya Rabbah, bisa. Engkau luar biasa di sini, Kau ajaib. Oh ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, haleluya. Ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya biarkan kami memuji-Mu sore ini Tuhan. Biarkan kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau layak dipuji, disembah. Oh, Yesus Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Biarlah haleluya. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami memuji,
Kami menyembah Yesus Tuhan. Yaralaba, yaralaba, yaralaba. Yanaraba, syanaralaba, yaralaba, yaralaba. Terima kasih Tuhan buat keajaiban kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih anugerah-Mu buat hidup kami. Yaralaba, yaralaba, yaralaba. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajar kami mengerti. Buat kami mengerti Tuhan. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupku, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Sekali lagi saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama, katakan, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih. Mari dengan segenap hati kembali katakan kepada Tuhan Yesus. Saya undang hamba-Nya. Apa arti hidup? Katakan, yang telah memberikan nyawanya, yang telah memberikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu
Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih karuniamu. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih karuniamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ya ralabashikina ralabataka ralabasya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu sore hari ini. Kami tahu kasih-Mu sedang melanda setiap hati kami Tuhan. Biar sore hari ini setiap hati akan dipenuhi dengan kasih Allah. Kami merasakan kasih-Mu kembali dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau siapkan hati kami sebagai tanah hati yang terbaik untuk kami boleh menerima benih firman-Mu. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh sekali lagi Tuhan untuk kami belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati lewat firman-Mu. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya persilakan duduk. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom, selamat sore. Puji nama Tuhan. Berapa banyak di sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua? Boleh angkat tangannya? Tuhan Yesus mengasihi kita semua, amin. Ya, kata-kata ini terus diulang-ulang ya. Kalau kita mendengar ada hamba-hamba Tuhan atau mungkin ada orang lain yang berkata kepada kita bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Itu udah berulang-ulang kita dengar di telinga kita. Sesuatu yang diulang-ulang, saya yakin itu adalah sesuatu yang sangat penting. Amin. Sesuatu yang sangat penting. Yesus mengasihi kita. Yesus sangat mengasihi kita. Itu adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan ayat hafalan yang terkenal Yohanes 3:16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini kita harus hafal Bapak Ibu Saudara ya. Karena ini ayat hafalan favorit sebagai orang Kristen. Karena begitu besar kasih Allah. Pernahkah kita menyadari begitu besarnya kasih Allah? Pertanyaannya, apakah setiap kita sudah mengalami begitu besarnya kasih Allah di dalam hidup kita? Itu yang perlu kita pertanyakan di dalam hidup kita ya. Apakah kita sudah mengalami karena begitu besarnya kasih Allah? Sudahkah kita mengalami begitu besarnya kasih Allah dalam hidup kita? Karena gambaran Allah itu adalah Allah adalah kasih. God is love. Allah adalah kasih. Karena saya merenungkan bahwa tidak semua orang yang tahu bahwa kasih Tuhan itu begitu besar. Tidak semua orang yang mendengar bahwa kasih Tuhan itu begitu besar. Tidak semua orang yang percaya bahwa kasih Tuhan itu begitu besar. Orang tersebut sudah menerima kasih Tuhan. Ya, saya ulangi, belum tentu orang yang mendengar bahwa Allah mengasihi dia, tahu bahwa Allah mengasihi dia, atau percaya bahwa Allah mengasihi dia, belum tentu orang itu menerima kasih Tuhan. Ya, saya ambil contoh, saya punya seorang teman, waktu pergi bersama saya ya, saya ada di Jakarta, dia berkata seperti ini, nanti kalau kamu di Jakarta lagi, gak usah sewa mobil, pakai mobil saya ada beberapa mobil di rumah, memang orangnya kaya. Pakai, kalau perlu sopir, pakai sopirnya.
Tapi saya tidak pernah menuruti apa yang dikatakan oleh teman saya ini. Saya pergi ke Jakarta, saya tidak pernah menelpon dia, saya nggak pernah datang ke rumahnya, saya nggak pernah bilang saya butuh mobil, saya butuh sopir ya. Bisa nggak saya pinjam mobilmu? Saya nggak pernah melakukan itu kepada teman saya. Apakah saya tahu teman saya baik? Tahu ya, jelas tahu teman saya ini baik. Dia menawarkan kepada saya mobilnya. Apakah saya mendengar apa yang ditawarkan? Jelas dia ini mengasihi saya. Kalau enggak dia enggak mungkin pinjemin mobilnya ke saya. Dia enggak mungkin tawarkan mobilnya saya. Tetapi apakah saya mengalami akan kasihnya? Apakah saya mengalami akan kebaikannya? Enggak Bapak Ibu Saudara ya. Saya enggak mengalami. Kenapa? Karena saya sungkan ya. Karena saya sungkan. Saya mau pinjam mobilnya, saya mau telepon dia, saya sungkan. Bapak Ibu Saudara, terkadang rasa sungkan, gengsi, sombong, ya, merasa nggak layak, itu bisa menghambat untuk kita ini menerima kebaikan seseorang. Untuk kita bisa menerima kasih yang dari Tuhan. Kita merasa nggak layak, kita merasa kita ini orang berdosa, sehingga kita ini tidak mau, secara kita nggak sadar, kita nggak mau menerima kasihnya Tuhan. Padahal begitu besar kasih Allah kepada kita, kita tahu dan kita dengar dan kita percaya akan hal ini. Tetapi kita belum mengalami yang namanya kasih Tuhan. Kenapa? Mungkin salah satunya adalah hal yang saya sebutkan tadi. Sebagai contoh seperti Yudas dan Petrus. Apa bedanya Yudas dengan Petrus? Mereka sama-sama mengkhianati Yesus. Yang satu menjual Yesus dengan 30 keping perak, yang satu mengkhianati Yesus banyak 3 kali. Tetapi apa yang membedakan Yudas dengan Petrus? Yudas merasa tidak layak untuk menerima kasih Allah, sehingga dia mati bunuh diri. Sedangkan Petrus dia kembali kepada kasih mula-mula kasihnya Tuhan kepada dia. Sehingga dia mengalami yang namanya pemulihan di dalam hidupnya. Saat Yesus mati di salib, saat itu kita benar-benar, seharusnya kita benar-benar pada waktu Yesus mati di salib dan kita benar-benar merasakan bahwa dia itu mati untuk kita. Maka saat itulah kita sedang menerima yang namanya kasih mula-mula. Ya. Kasih mula-mula. Saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara bukan sekedar tahu, bukan sekedar mendengar, bukan sekedar percaya. Tapi Bapak Ibu Saudara bisa benar-benar mengalami, merasakan akan kasihnya yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Amin. Kita enggak sekedar hanya kita ini tahu Yesus itu mati di salib. Dengar Yesus itu mati di salib. Baca Yesus itu mati di salib. Percaya Yesus mati di salib. Tapi kita enggak pernah mengalami kuasa akan salib Kristus di dalam kehidupan kita. Ketika pertama kali saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, waktu itu kelas 2 SMP. Saya kelas 2 SMP, waktu itu saya mengikuti persekutuan namanya Persekutuan Hosana. Orang tua saya juga mengikuti Persekutuan Hosana. Pada waktu itu saya tidak beragama Kristen ya. Terus saya waktu mengikuti Persekutuan Hosana itu saya dilawat oleh Tuhan, saya mengalami lawatan Tuhan dan saya benar-benar merasakan bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi saya. Tuhan Yesus itu sayang dengan saya. Dan sejak hari itu ketika saya benar-benar merasakan saya benar-benar merasakan akan kasihnya Tuhan itu di dalam hidup saya. Maka otomatis saya ini berusaha untuk saya ini mengasihi dia kembali. Saya berusaha untuk saya memberikan yang terbaik untuk dia. Saya ingat pada waktu itu saya kelas 2 SMP, pada waktu itu akhir ya. Saya nggak mau nyontek dan nggak mau diconteki di sekolah. Benar-benar saya nggak mau. Terus waktu itu saya kalau ada acara-acara sekolah, saya bersama teman saya 2 orang juga dari gereja yang sama.
kita ini suka disuruh nyanyi untuk tampil ya, untuk menyanyikan lagu-lagu Kristen karena kita SMP-nya Kristen. Pada waktu itu di depan orang banyak, di depan orang umum, kita nyanyinya lagu rohani. Saya nggak takut waktu itu nyanyi lagu rohani. Terus ada yang ngelempar kertas, dilempar kertas gitu ya. Terus kita bahasa roh, Karena apa? Kasih ya, kasih mula-mula. Saya merasakan saya dikasih, saya harus lakukan ini, saya harus lakukan yang terbaik. Dan ketika waktu itu ada pelayanan, saya ikut terlibat di dalam pelayanan. Besoknya mau ujian, saya tetap ikut di dalam acara pelayanan itu. Tapi konsekuensinya apa? Saya harus bayar harga, saya belajar sampai larut malam atau bangun pagi untuk saya belajar. Supaya saya bisa mengerjakan ujian, tapi saya kerjakan itu. Apa yang mendorong saya untuk mengerjakan itu? Apa yang mendorong saya untuk saya ini bisa seperti kayak saya ini cinta mati-matian dengan Tuhan. Saya melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa? Karena saya mengalami yang namanya kasih mula-mula. Saya mengalami yang namanya saya ini dikasih oleh Tuhan. Saya baca firman Tuhan waktu itu. Saya menggarisi Alkitab saya itu dengan pensil warna ya. Sampai warnanya itu penuh. Saya ingat 1 Korintus 13 itu saya garisi semua ya. Saya belajar firman Tuhan setiap hari. Saya warnai. Terus saya itu lakukan apa yang bisa saya kerjakan untuk Tuhan. Kasih Yesus yang saya terima, itu yang menggerakkan saya untuk saya bisa melakukan hal itu. Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita menerima kasih mula-mula itu adalah kondisi kasih yang terbaik yang kita miliki. Next. Kondisi kasih yang terbaik. Kasih mula-mula itu adalah kondisi kasih terbaik yang pernah kita miliki. Karena di dalamnya ada kualitas. Ya, kita mau lakukan yang terbaik. Tuhan juga lakukan yang terbaik untuk kita. Ada prioritas. Kita utamakan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan juga utamakan kita. Dia mati untuk kita. Lalu ada intensitas, frekuensi, keseringan ya. Jadi ada sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan terus-menerus, ada ketekunan di dalamnya. Ini adalah kondisi kasih yang terbaik yang kita miliki. Karena kita punya kasih yang mula-mula. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah dengan seiringnya waktu, kasih yang mula-mula itu bisa menjadi padam? Ya, di dalam istilah dunia ada perkataan first love never die, ya. First love never die. Apakah benar Bapak Ibu Saudara? First love never die? Ada yang geleng-geleng ya. Saya katakan first love can die, ya. First love dapat mati. Kasih mula-mula dapat padam. Kasih mula-mula bisa hilang. Buktinya banyak pasangan suami istri ya yang sekarang gak cuma artis, orang biasa pun ya, kalau dari pertama pengennya cepat-cepat nikah karena merasa bahwa dia sudah menemukan cinta sejatinya. Tetapi ternyata endingnya saling menyakiti dan saling membenci. Sudah lupa semua dengan first love-nya. Orang Kristen juga ketika kita pertama kali menerima akan kasih mula-mula dari Tuhan, kita mengalami pertobatan. Apa yang kita lakukan? Kita setiap hari mungkin pengennya ke gereja, kita setiap hari pelayanan, kita setiap hari baca firman, berdoa, kita berbahasa roh. Tetapi apa yang terjadi? Setelah 1 tahun, 2 tahun, first love-nya mulai hilang. Ya, kasih mula-mulanya mulai luntur, kita mulai kehilangan. Kita mulai kehilangan apa yang namanya dengan kasih mula-mula, ya. Manusia ini cenderung kita ini cepat jenuh Bapak Ibu Saudara ya. Cepat jenuh dengan kegiatan yang berulang-ulang ya, dengan kegiatan yang sudah sering kita lakukan. Lalu kita merasa jenuh, kita bosan, kita tidak lagi tekun, kita tidak lagi mengasihi Tuhan. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Menjadi padam. Kita kehilangan. Mari kita mau belajar dari jemaat di Efesus. Kita mau lihat Efesus ya. Efesus ini adalah kota terbesar kedua di Roma. Setelah Roma ya. Rasul Paulus mengadakan
pelayanan di kota Efesus dan di kota yang lain di Asia Kecil. Dan salah satunya di kota Efesus ini, jemaat di sana pertama kali ada 12 orang. Jemaat di sana begitu antusias. Saya baca di Kisah Rasul, jemaat di Efesus itu pertama kali mereka tidak menerima baptisan Roh Kudus, mereka menerima baptisan air. Setelah itu Paulus menumpangkan tangan di atas mereka dan mereka mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Dan setelah itu mereka begitu antusias, mereka begitu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dan ada peristiwa anak-anak Skewa. Anak-anak Skewa itu orang-orang yang gak percaya kepada Yesus, mereka percaya kepada sihir-sihir, pada dewa-dewa. Dan apa yang terjadi? Mereka berusaha untuk meniru Paulus, mereka mengusir dengan nama Yesus. Tetapi roh jahatnya berkata, aku gak kenal kamu, ya siapa kamu? Akhirnya mereka malah dikejar-kejar dengan roh jahat. Dan sejak itu jemaat bertambah di kota Efesus. Jemaat bertambah, kenapa? Karena mereka menyaksikan sendiri bahwa kuasa Yesus lebih dahsyat daripada kuasa-kuasa sihir. Kuasa Yesus lebih dahsyat dan mereka begitu antusias, mereka begitu tekun, mereka begitu rajin untuk mereka melakukan pelayanan mereka. Ya, Tuhan memuji jemaat di Efesus. Mari kita mau lihat di dalam Wahyu 2 ayat 2 dan 3. Dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ya, Tuhan memuji kelebihan dari jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang saya katakan bahwa mereka adalah jemaat yang militan. Mereka adalah jemaat yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Jemaat GBI Rembang jangan kalah dengan jemaat di Efesus ya. Jemaat di Efesus ini kalau saya simpulkan, mereka ini adalah orang yang semangat kerja keras. Tuhan katakan kan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Mereka semangat dan kerja keras. Mereka tekun melayani, lalu mereka sabar, ya. Mereka sabar dan mau menderita oleh karena nama Tuhan. Lalu mereka ini rela berkorban. Mereka rela berkorban dan mereka benci dosa. Mereka benci dosa, mereka nggak dapat sabar dengan orang-orang berdosa, ya. Mereka nggak sabar dengan orang-orang berdosa. Mereka benci dengan orang berdosa, artinya benci dengan perbuatan mereka. Saya bisa katakan bahwa jemaat Efesus ini adalah jemaat yang luar biasa. Tuhan juga memuji, wah kamu ini, aku tahu segala jerih payahmu, aku tahu ketekunanmu, aku tahu engkau sabar menderita, engkau rela berkorban. Tuhan katakan kepada jemaat di Efesus. Tapi mari kita mau lihat, dalam ayat yang keempat dan kelima, Tuhan katakan demikian. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ya, setelah dipuji, lalu Tuhan Yesus mencela jemaat di Efesus. Ya, jemaat di Efesus sekalipun mereka ini semangat, jerih lelah, kerja keras, tekun, ternyata Tuhan yang paling tahu apa yang ada di dalam hati. Tuhan paling tahu apa yang ada di dalam setiap hati kita. Bahkan orang lain gak tahu, yang terdekat sekalipun gak tahu. Sekalipun kita aktif di gereja, sekalipun kita aktif pelayanan, ternyata Bapak Ibu Saudara, ada orang yang aktif, tetapi hatinya sudah mulai menjauh dari Tuhan. Ya, mari kita mau berjaga-jaga. Setiap kita tidak ada yang lebih tinggi dari yang lainnya, semuanya sama. Kita adalah orang-orang yang disebut murid Kristus. Kita belajar dan terus belajar bahwa kita ini harus waspada setiap hari, setiap saat di dalam hidup kita. Yang Kristen sudah sejak lama, jangan mau kalah dengan yang Kristen barusan bertobat. Saya juga menjaga diri saya supaya ketika ya Tuhan datang nanti, Tuhan mendapati tetap ya
saya tetap berdiri di hadapannya untuk melayani dia, punya hati yang mengasihi dia. Ya, Tuhan mencela jemaat di Efesus. Ternyata Tuhan tidak terkesan dengan yang namanya kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh jemaat di Efesus. Tuhan lebih terkesan dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Tuhan berkata, aku mencela engkau. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa kalian tidak lagi mengasihi aku seperti semula. Kalian tidak lagi mengasihi aku seperti semula. Artinya ketika pertama kali kita merasakan bahwa Tuhan itu mengasihi kita dan kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, itu yang ingin Tuhan lihat di dalam kehidupan kita. Itu yang ingin Tuhan ambil dari hidup kita. Ya, kalian tidak lagi mengasihi aku seperti semula. Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh jemaat di Efesus, tapi Tuhan lebih terkesan, Tuhan lebih merasakan ketika mereka ini mengasihi dia seperti dulu waktu pertama kali mereka ini mengalami pertobatan. Wahyu 2 ayat 5 tadi dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah, bertobatlah. Tuhan menganggap ini adalah sesuatu yang serius. Kehilangan kasih mula-mula, kehilangan cinta mula-mula, itu adalah sesuatu yang serius di mata Tuhan. Karena itu bertobatlah, Tuhan berkata, Tuhan meminta untuk jemaat di Efesus bertobat. Tuhan meminta untuk setiap kita yang sudah mulai kehilangan kasih mula-mula, kita sudah mulai tidak mengasihi Tuhan seperti dulu lagi. Bertobatlah, Tuhan katakan bertobatlah. Bertobat artinya berbalik dari jalan yang salah dan kembali mengikuti jalan yang benar. Yaitu kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Apa ciri-ciri orang yang kehilangan kasih mula-mula? Kasih yang mula-mula itu adalah kasih yang disebut passionate love ya. Kasih yang penuh dengan passion. Passion itu lebih dari sekedar kita itu semangat. Lebih dari sekedar itu. Di dalam passion itu ada yang namanya belas kasihan. Ada yang namanya gairah, semangat. Sukacita ketika kita melayani, ketika kita mengikut Tuhan. Ketika kita ini belajar akan tentang Tuhan. Itulah yang dinamakan dengan kasih mula-mula. Bapak Ibu Saudara pernah merasakannya? Pernah merasakan akan kasih yang mula-mula? Jangan-jangan belum pernah ini jemaat di GBI Rembang. Pernah enggak Bapak Ibu Saudara? Kita merasakan enggak? Pernah enggak kita merasakan? Kita flashback ke belakang ya. Flashback ke belakang. Ketika kita pertama kali kenal dengan Tuhan. Pernah enggak kita merasakan akan kasih yang mula-mula, akan cinta yang mula-mula. Begitu kita ini mengenal Tuhan, kita ini ingin melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, itulah yang disebut dengan kasih mula-mula. Ya, bagaimana kita bisa mempertahankan itu? Bagaimana kita bisa mempertahankan itu? Karena kita ini masih lama ya tinggal di dunia ini. Amin. Ya. Kita nggak tahu berapa panjang umur kita ya. Tapi saya beriman, saya masih lama hidup di sini ya, di dunia ini. Artinya apa? Masih perlu berjuang. Kita perlu berjuang, amin. Kita perlu berjuang untuk kita ini terus menjaga supaya kita ini punya kasih yang mula-mula. Kita mempertahankan. Bagaimana caranya supaya kita tidak kehilangan kasih mula-mula. Yang pertama adalah kita ingat selalu akan kasihnya. Ingat selalu akan kasihnya. Perjamuan kudus adalah sakramen yang dilakukan di dalam ibadah. Ya, ini dilakukan hanya sebulan 1 kali atau 2 kali. Apakah cukup untuk kita mengingat kasih Tuhan pada waktu hanya di perjamuan kudus? Enggak Bapak Ibu Saudara, enggak cukup. Kita harus selalu mengingat akan kasih Tuhan setiap hari, setiap saat di dalam hidup kita. Setiap saat ketika kita ada di dalam kondisi capek, kita ada di dalam kondisi kita ini jenuh, dalam kondisi bosan, ya mungkin dalam kondisi tertekan.
kita ini selalu ingat akan kasih Tuhan. Penderitaan kita nggak sebanding dengan apa yang Tuhan pernah alami di dalam kehidupannya. Saya pernah mengalami hal itu ketika saya merasa bahwa saya ini capek ya. Saya capek melayani di Kota Rembang. Lalu saya capek untuk mengadakan ini itu. Terus saya tuh pernah berkata di dalam hati gini, wes habis ini saya nggak lakukan ini lagi. Wes cukup Tuhan. Habis ini saya nggak lakukan ini lagi. Capek Tuhan, capek. Saya katakan pernah seperti itu. Tapi saya nggak bisa berhenti Bapak Ibu Saudara. Saya nggak bisa berhenti untuk melayani Tuhan. Tuhan selalu berikan kepada saya ya di hati ini, ayo ya lagi. Lakukan sekali lagi untuk Tuhan, lakukan sekali lagi untuk Tuhan. Tuhan membangkitkan kasih yang ada di dalam hati kita. Seharusnya pada waktu kita ingat akan kasih-Nya, ketika Dia mati untuk kita, ada orang yang mati untuk kita. Ada orang yang mati untuk kita Bapak Ibu Saudara. Seharusnya kita nggak akan pernah lupa. Amin. Amin. Kalau ada orang yang mati untuk kita, seharusnya kita nggak akan pernah lupa. Kita nggak akan pernah lupa akan kasih Tuhan. Mari kita mau lihat Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita sedang jauh dari Tuhan, ketika kita sedang menyakiti hati Tuhan, ketika kita ini sedang bobrok ya, kita ini sedang benar-benar ada di dalam kondisi yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Tuhan itu mati untuk kita. Kita nggak layak. Tapi Tuhan itu mau mati untuk kita. Dan setiap kali saya mengingat akan kasih Tuhan, itulah yang membuat saya bersemangat. Membuat saya tidak pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Ingat kembali akan salib Tuhan. Ingat kembali akan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Sebagai manusia, kita pasti pernah mengalami yang namanya kondisi lemah. Ya, kita pasti pernah mengalami yang namanya kondisi kita ini jenuh ya. Lalu kita ini tergoda untuk kita ini mulai udah nggak usah pelayanan lagi, udah jadi jemaat biasa aja. Atau mungkin udah nggak Kristen-Kristenan lagi. Lalu kita mulai nggak setia dengan Tuhan, mulai undur karena kita kecewa mungkin dengan Tuhan, kita kecewa dengan orang Kristen mungkin ya. Tapi kita harus cepat-cepat sadar Bapak Ibu Saudara, jangan masuk ke dalam jebakan iblis. Karena iblis ini perannya itu bisa berubah. Ya sekali lagi perannya iblis ini bisa berubah, jadi hati-hati. Ketika kita belum berdosa, iblis ini perannya menggoda sebagai penggoda. Dia menggoda kita ya. Dia selalu menggoda kita untuk kita melakukan dosa, untuk kita ini jatuh di dalam dosa. Tetapi ketika kita sudah berdosa, iblis ini perannya bisa berubah jadi pendakwa. Dia mendakwa kita. Apa yang kamu lakukan? Kamu nggak layak, ya. Kamu nggak layak. Lebih baik kamu undur dari pelayanan. Iblis bisa jadi berubah ya, jadi pendakwa. Sebelumnya dia jadi penggoda. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Iblis itu licik, sangat licik. Jadi kita tidak mau terjebak. Kita harus selalu ingat bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Tuhan mati untuk kita. Satu-satunya orang yang mau mati untuk kita, saya pastikan hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus. Dia hidup sebagai manusia, 100% sebagai manusia. Tetapi dia mau mati untuk kita. Ya. Bagaimana kita mempertahankan supaya tidak kehilangan kasih yang mula-mula. Yang kedua adalah ambil keputusan. Ambil keputusan. Bapak Ibu Saudara, mengasihi itu bukan hanya dengan perasaan. Kalau jatuh cinta itu dengan perasaan. Tetapi mengasihi itu bukan dengan perasaan saja. Mengasihi itu adalah sebuah keputusan. Kalau kita mau menikah dengan seseorang, bukan berdasarkan karena kita ini cuma jatuh cinta saja. Karena perasaan itu gampang berubah. Hari ini kita bilang cinta, bulan depan belum tentu kita ini bilang cinta. Tahun depan belum tentu kita bilang cinta. Tetapi kita mengambil keputusan, aku akan menikah dengan orang ini. Perasaan plus keputusan. Itu yang benar Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ikut Tuhan, kita enggak cuma sekedar, kita ini cuma mengalami Tuhan, hanya jatuh cinta dengan Tuhan. Pertama kali
kita mengalami Tuhan itu saja, enggak. Setelah itu kita harus ambil keputusan. Kita harus ambil keputusan untuk mengasihi Dia. Baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan kekurangan maupun kelimpahan, dalam keadaan di bawah maupun di atas, enggak enak maupun enak, bosan maupun enggak bosan. Kita mau tetap mengambil keputusan untuk kita ini mengasihi Tuhan. Paulus adalah seseorang yang mengalami akan kasih Tuhan. Ketika pertama kali Paulus ini dia adalah seorang penganiaya, murid Kristus ya. Dia orang yang kejam. Dia ini suka mengejar-ngejar murid Kristus dan dia membunuh murid-murid Kristus. Tetapi ketika dia menerima akan kasih Tuhan, setelah dia menerima ya, saya katakan dia nggak sekedar mendengar, dia nggak sekedar tahu, tapi dia menerima akan kasih Tuhan. Maka Paulus itu memberikan hidupnya, dia mengambil keputusan untuk dia ini menjadi seorang pelayan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 10 dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Justru karena kasih karunia itu, Paulus bekerja lebih keras. Ya, ketika kita menerima kasih Tuhan, bukan berarti kita enak-enakan. Aku sudah menerima kasih Tuhan, berarti aku pasti masuk surga. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Justru di dalam kita menerima kasih karunia, kita sadar bahwa hidup kita ini sudah ditebus dengan darah yang mahal. Dan kita tidak akan pernah menyia-nyiakan akan kasih Tuhan. Sehingga kita bekerja lebih keras, kita melayani lebih giat, kita melakukannya untuk Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan apa yang kita bisa lakukan. Saya baca di kitab Kisah Para Rasul, Paulus bercerita bahwa dia ini melakukan pelayanannya, enggak digaji, dia melakukan itu dengan uangnya sendiri. Dia melakukan dengan biaya sendiri, dia melakukan dengan sekuat tenaganya sendiri, dia melakukan dengan mengorbankan waktunya sendiri. Apakah Paulus pernah capek? Apakah Paulus pernah jenuh? Apakah Paulus pernah jengkel dengan jemaat yang dia layani? Pernah enggak kira-kira Bapak Ibu Saudara? Pasti pernah ya. Karena Paulus masih manusia biasa. Dia pernah pasti mengalami yang namanya kondisi lemah. Dia jengkel mungkin dengan jemaat yang dia layani. Dia mungkin ada jenuh, harus pergi ke sana kemari, dia capek mungkin. Tetapi apa yang membuat Paulus bertahan? Apa yang membuat Paulus tetap bekerja lebih keras? Di dalam pelayanan mungkin ada ketidakcocokan satu dengan yang lainnya. Di dalam jemaat ini ada mungkin satu dengan yang tidak cocok. Tetapi apakah itu membuat kita akan mundur? Akan membuat kita ini akan tidak Tuhan-Tuhanan lagi? Tidak pelayanan-pelayanan lagi? Enggak Bapak Ibu Saudara. Kita harus ambil keputusan. Paulus tetap untuk mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Karena apa? Karena sebuah keputusan yang dia ambil. Kami yang dari Blora, kami melayani dari Blora ke Rembang, dari jalannya halus, lalu lubang-lubang, lalu halus lagi, dan sekarang agak lubang-lubang lagi ya. Kami mengalami yang namanya musim-musim seperti itu. Apakah kami pernah capek? Sering Bapak Ibu Saudara ya. Karena Bapak Ibu Saudara yang di Rembang jam 5 ibadah mulai jam 5 kurang seperempat mulai siap-siap. Masih bisa ya? Kita nggak bisa ya. Kalau anak saya pulang sekolah jam 3, waktu hari Kamis itu saya harus cepet-cepet nyuruh dia. Saya bawa makanan bekal di mobil makan. Ya, pokoknya pulang langsung mandi, langsung berangkat. Apakah pernah capek? Pernah. Ya, sering. Tapi apakah kita berhenti? Apakah ada orang lain yang mencela kita? Ada satu orang yang bertanya kepada suami saya, dikatakan gini, apa yang mendorong kamu untuk pelayanan di Rembang? Pasti ada lah, kamu pasti punya sesuatu, pasti kamu mendapatkan sesuatu. Ya, orang itu berkata seperti itu, pasti ada untungnya buat kamu. Kamu pasti dapat keuntungan ya, kok mau-maunya dari Blora ke Rembang. Emangnya di gereja di Blora nggak ada pelayanan? Terus ada lagi orang Blora yang berkata gini, itu keluarganya Pak Freddy itu
dapat uang. Ya, dapat uang yang banyak di Rembang. Dapat uang yang banyak. Kita memang mendengar itu ya. Jadi kita mengalami fitnahan seperti itu. Keluarganya Pak Freddy itu dapat uang di Rembang ya. Mereka bisa kaya karena mereka ini dikasih uang yang banyak di pelayanan di Rembang. Bapak Ibu Saudara, saya katakan kita tidak menerima ya. Kita tidak menerima uang dari gereja. Kita melakukannya karena apa? Karena kasih mula-mula yang Tuhan berikan. Karena kasih yang Tuhan berikan. Pada waktu saya pergi ke kota Rembang, saya berdoa kepada Tuhan, saya menangis, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan aku gak mau diutus ke Rembang karena aku anak gembala. Aku gak mau. Tuhan harus bicara sama saya supaya saya ini bisa ke Rembang. Bukan cuma 1 tahun, 2 tahun, tapi seterusnya. Dan Tuhan berikan ayat pada waktu itu. Ya, Tuhan berikan ayat seperti yang papa saya dapat pada waktu itu. Ada pendeta di Gembala Sidang Betani Blora yang waktu itu masih hidup, dia berdoa buat saya. Pada waktu itu saya ada ikut di dalam remaja. Waktu itu saya kuliah ya, terus saya pulang waktu itu, terus masih pelayanan di Blora juga. Lalu dia berkata gini, kota-kota sunyi sedang menantimu. Dia katakan seperti itu. Kota-kota sunyi sedang menantimu. Saya enggak pernah membayangkan ya kalau saya akan pelayanan di kota Rembang. Karena waktu itu saya juga punya pelayanan di kota Blora. Tetapi Tuhan mengutus untuk pergi ke kota Rembang. Ya. Saat Yesus dia turun ke dunia, dia juga punya passion. Ya, dia juga punya passion. Itu yang mendorong untuk Yesus menyelamatkan setiap kita manusia. Next gambarnya. Keputusan terberat dari Yesus pada waktu dia memutuskan untuk dia mati di salib. Ya. Keputusan terberat dari Yesus pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani sampai dia mengeluarkan tetesan-tetesan keringat itu berupa darah. Karena apa? Dia harus memutuskan untuk dia ini mau mati untuk manusia. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah lupa akan kasih Tuhan di kayu salib. Jangan pernah lupakan ini. Mari kita mau lihat dalam Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini merupakan keputusan. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, karena kita ini sudah merasakan kasih Tuhan. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Apa artinya? Mengasihi Tuhan dengan seutuhnya, bukan dengan setengah-setengah. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap. Ini adalah sebuah keputusan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap, dengan full heart, kita menggambarkan bahwa kita ini mengasihi dengan kasih yang berkualitas. Next. Ya. Saya percaya ketika kita bisa mengasihi Tuhan, ya kita bisa mengasihi Tuhan, kita mempertahankan kasih yang mula-mula itu di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang Kristen, maka kita ini akan menjadi orang Kristen yang konsisten. Ya, orang konsisten, tahu Bapak Ibu Saudara, orang konsisten itu orang yang dicari orang banyak. Kenapa? Karena orang konsisten orang yang gak gampang berubah-ubah. Orang konsisten hampir tidak, maksudnya tidak banyak ya di dunia ini. Karena kita sering kali berubah-ubah. Tapi ketika kita konsisten, kita tetap mengasihi Tuhan, maka kita ini banyak dicari orang ya. Biar orang lain mundur, biar orang lain mungkin gak konsisten. Tapi kita mau tetap untuk kita ini konsisten mengasihi Tuhan. Amin. Kita mau buka ayat terakhir dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu.
Saya berikan warna merah, tak berkesudahan, tak habis-habisnya, selalu baru. Ini adalah menggambarkan konsistensi. Konsistensi siapa? Tuhan. Ketika Tuhan mengasihi kita, tak berkesudahan, tak habis-habisnya, selalu baru di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau tiru akan Tuhan kita. Dia Allah yang konsisten, Dia mengasihi kita dengan konsisten. Maka kita akan mengasihi Dia dengan konsisten. Mari kita mau sama-sama membuka hati kita ya. Kita merendahkan diri kita. Kalau Bapak Ibu Saudara belum pernah menerima kasih-Nya Tuhan, kita mau terima kasih-Nya Tuhan dengan hati yang terbuka. Dan kita yang sudah mengalami akan kasih mula-mula, yang sudah pernah mengalami akan kasih-Nya Tuhan, kita mau bangkit kembali. Kita mau kembali mengingat akan kasih Tuhan. Kita mau jadi orang Kristen yang mengambil keputusan untuk tetap mengasihi Tuhan. Dan kita akan tetap menjadi konsisten di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara di sini jemaat di GBI Rembang tidak sama dengan jemaat di Efesus. Kita adalah orang-orang yang tetap mengasihi Tuhan sampai Tuhan datang kembali yang kedua kalinya. Haleluya. Mari saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Ya ralamasyan. Sikarala mata karala wasyanda ya ralawata karala wasyan. Ya ralawata karala wasikarala wata karala wasikarala wataka. Ya ralawata karala wasikarala wataka. Mari kita mau buka hati kita. Biar kasih Tuhan, kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang tak habis-habisnya, kasih yang selalu baru, itu yang akan menerobos setiap hati. Ya ralawata karala wasyanda ya ralawata karala wasyanda. Ya ralawata karala wasikina ralamata karala wasyanda ya ralamata. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Katakan ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari janji kepada Tuhan, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya.
kami gak akan pernah lupa ya Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi kembali kasih-Mu Tuhan. Biar kami dipenuhi dengan kasih yang mula-mula. Puaskan hasratku, ku takkan lupa kasih-Mu Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Oh, ku takkan lupa anugerah-Mu yang besar Tuhan. Oh, mari penuhi setiap kami dengan kasih-Mu ya. Penuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Dia penuhkan, Dia puaskan hasratmu, puaskan hasrat. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia Saudara yang dikasih Tuhan, sadarkah kita bahwa hidup kita ini sangat dikasihi Tuhan? Sadarkah kita bahwa hidup kita ini sangat berharga di mata Tuhan? Kalau kita tidak dikasihi dan tidak berharga di mata Tuhan, Tuhan tidak akan tebus kita dengan darahnya. Tuhan tebus kita itu tidak main-main, saudara. Bayar harganya membeli kita itu sangat mahal, yaitu dengan darahnya. Seperti pujian yang kita naikkan tadi. Tuhan, apa arti hidupku bila Tuhan tidak tebus aku? Bila Tuhan tidak menyerahkan nyawanya bagi kita. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, mari sebagai jemaat yang sangat dikasih Tuhan, mari kita sadar malam hari ini untuk kita tidak pernah melupakan kasih Tuhan dalam hidup kita.
apakah selama ini sebagai umatnya kita sudah meresponi kasih Tuhan dalam hidup kita? Dengan kita juga mengasihi Dia. Mari saudara, kita tidak menjadi umat yang tidak tahu diri. Amin. Saya berdoa setiap umat Tuhan di tempat ini adalah orang-orang yang tahu diri. Bahwa kita sudah ditebus, kita sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal. Kita sudah dikasihinya. Karena kita ini berharga, mulia di mata Tuhan. Kita bisa membayangkan kalau Tuhan tidak tebus kita, Tuhan tidak membeli kita dengan harga yang lunas, dibayar. Jadi apa hidup kita, saudara? Saudara, mari kita malam hari ini kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Ingat akan kasih-Nya, ingat akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Sebab firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, kata Tuhan. Jadi ciri orang yang tahu diri bahwa dia dikasihi Tuhan, yang sadar bahwa hidupnya adalah sudah jadi milik Tuhan. Karena Tuhan sudah menebus kita, maka kita akan taat melakukan segala perintahnya. Amin saudara. Biarlah firman yang kita dengar malam ini membangkitkan kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Ataupun bagi saudara mungkin yang belum pernah merasakan kasih mula-mula itu. Saya berdoa Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang akan menjamah melawat, menimbulkan kasih mula-mula. Biarlah setiap umat Tuhan di tempat ini, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Sehingga setiap kami, setiap kita, benar-benar kita ini dapat menangkap, meresapi, mengenal kasih Tuhan lebih dalam lagi dalam hidup kita. Amin saudara. Sebab kalau kita tidak bisa menangkap kasih Tuhan, kita tidak bisa meresapi kasih Tuhan, maka saudara tidak mungkin bisa hidup di dalam kasih Tuhan. Tidak mungkin kita bisa mengasihi sesama kita. Tidak bisa kita ini taat saudara. Karena hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan, itulah yang taat kepada segala perintah Tuhan. Malam hari ini saya berdoa, biarlah setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Amin. Sebab Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus. Biarlah kita lakukan. Bukan karena kebiasaan saudara. Tapi sungguh waktu kita mengangkat roti, mengangkat anggur cawan sebagai lambang tubuh dan darah Yesus. Kita benar-benar dapat merasakan dan meresapi betapa dalamnya kasih Tuhan yang telah berkorban buat kita. Kita telah ditebusnya dari hukum dosa, dari api neraka, untuk kita dibawa kepada kehidupan yang kekal, kerajaannya yang kekal bersama-sama dengan Dia. Karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Saya panggil semua pelayan Tuhan yang melayani. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, yang terus mengingatkan kami kembali akan kasih-Mu yang begitu dahsyat luar biasa.
yang sudah Engkau buktikan di atas kayu salib. Sehingga kami tidak lagi perlu untuk meminta bukti kasih-Mu itu. Sebab Engkau sudah membuktikannya Tuhan di atas kayu salib. Oleh karena itu biarlah Engkau yang akan memberikan kepada setiap umat-Mu sore hari ini hikmat dan pengertian yang dalam untuk setiap kami dapat meresapi, merasakan, menerima kasih-Mu itu di dalam hidup kami. Biarlah kasih mula-mula itu dibangkitkan kembali dalam hidup kami Tuhan. Untuk kami terus menyala-nyala, bergairah di dalam kami melayani Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah jadi berkat buat kami. Tuhan urapi kembali hamba-Mu, tambah-tambahkan roh hikmat dan pewahyuan-Mu untuk Engkau pakai lebih lagi menjadi berkat. Terima kasih, kami siapkan hati kami. Kami minta ampun kalau ada dosa, ada kesalahan kami. Selama ini kami tidak taat kepada firman-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak mengasihi Tuhan. Ampuni kami. Biarlah malam hari ini menjadi malam di mana kami diperbaharui Tuhan kembali. Di mana kami kembali mengasihi Tuhan. Dibangkitkan kembali kasih mula-mula di dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Kita kembali katakan, ku tak lupa. Ku takkan lupa akan kasih-Mu Tuhan.
Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, roti yang ada di tangan kita ini adalah lambang tubuh Kristus yang telah dikorbankan bagi kita. Karena itu mari kita meresapi betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Bukankah roti yang di tangan kita, kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang di tangan kita ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita bersyukur buat kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan atas hidup kita. Oh ralamasyanda, kita katakan ku takkan pernah lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu. Besar kasih Allah pada kita. Terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih-Mu kepada setiap kami. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Malam hari ini kami percaya tubuh dan darah Yesus manunggal di dalam hidup kami. Sehingga kasih kami kepada Tuhan dibangkitkan kembali. Dan kami mau tinggal di dalam kasih-Mu. Seperti apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urala masyanda. Kinarala masyanda. Kinarala masyanda. Urala masyanda. Terima kasih. Terima kasih. Mari saudara kita terus bersyukur kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih kami sudah dikasihi. Terima kasih Engkau sudah buat kami berharga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ya janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kata Tuhan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api itu tidak akan membakar engkau. Saudara, biarlah apa yang menjadi perkataan Tuhan di dalam firman-Nya ini sungguh dapat kita tangkap untuk menjadi rema. Untuk kita tidak takut lagi dengan keadaan dunia ini. Dunia boleh kacau, dunia boleh bergoncang. Tetapi kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Hidup kita bukan milik dunia, tapi hidup kita milik Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Sebab kita adalah umat tebusannya, umat yang dikasihinya. Mari saudara, sebelum kita pulang, kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu yang menyertai hidup kami Tuhan. Sehingga kami tidak hidup dalam kekurangan. Kalau sampai hari ini kami boleh menikmati berkat-Mu. Kami dipelihara Tuhan. Kami disembuhkan Tuhan. Kami diberkati Tuhan. Pekerjaan kami diberkati. Kesehatan kami diberkati. Kami bersyukur itu semua bukti pemeliharaan-Mu atas kami. Oleh sebab itu kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Sebagai ucapan syukur kami. Kami belajar untuk menjadi saluran berkat, memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan ini berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami memberkati pekerjaan-Mu Tuhan. Kami mau belajar peduli dengan pekerjaan-Mu. Terima kasih. Engkau mempercayakan setiap kami dengan berkat-berkat yang lebih besar lagi. Sebab Engkau melihat bahwa anak-anak-Mu di tempat ini bisa dipercaya Tuhan untuk diberkati. Mau menjadi berkat, mau menjadi saluran berkat. Terima kasih, kami bersyukur. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami mengangkat kedua tangan kami. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah bersama dengan persekutuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai hidup kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Di dalam nama Yesus, siapa yang percaya dikasih Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Takkan habis